peran perempuan harus aktif, ya kan, mengenai kepedulian dengan sosial politik di Indonesia sekarang ini. Makanya kami punya prinsip, kami bukan objek tapi kami adalah subjek. Kami juga bisa melakukan gerakan-gerakan yang membangkitkan rasa nasionalisme, terus juga untuk bangga dengan budaya Nusantara dan menjaga tradisi yang diwariskan oleh orang tua kita. Berbicara mengenai peran aktif perempuan Indonesia dalam berbagai bidang, termasuk dalam mengawal keberagaman dan keutuhan NKRI, dianggap begitu penting saat ini. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya kaum perempuan di Indonesia yang mulai menyuarakan visi misinya sebagai agen penggerak perdamaian serta menjaga nilai-nilai Pancasila. Di tengah merebaknya isu radikalisme dan intoleran, sejumlah perempuan dari berbagai kalangan guna melakukan aksi nyata, baik dari segi ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Mereka tergabung dalam sebuah yayasan yang diberi nama Lingkar Perempuan Nusantara. Jadi salah satu alasan berdirinya Yayasan Lingkar Perempuan Nusantara, seperti namanya juga Nusantara, jadi kita bersatu dan kita punya komitmen untuk menjaga keberagaman, kebersamaan seperti Indonesia yang damai dan sejahtera. Kita punya prinsip untuk menjaga nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga salah satu bentuk kepedulian kita kan di dalam bidang kesehatan juga. Jadi kita punya moto adalah Ibu Sehat Negara Kuat gitu. Dan kita juga tahu bahwa isu teroris atau itu udah bukan cuma di media sosial tapi udah masuk ke dalam ranah keluarga. Dan ibu adalah benteng pertama keluarga untuk menjaga anak dan cucunya. Dan kami ini bergerak karena kami peduli untuk generasi ke depan. Kita mau menjadi seperti Indonesia yang damai, sejahtera, rukun satu sama lain, ya kan? Dan tetap mempertahankan tradisi masing-masing karena kan kita dari bermacam-macam suku dan latar belakang budaya gitu. Jadi kita nggak mau ada yang dominan atau memaksakan paham tertentu. Yayasan Lingkar Perempuan Nusantara atau yang biasa disebut LPN terdiri dari anggota yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, namun memiliki prinsip kebersamaan dan saling menghargai. Tak pernah ada sekat perbedaan di antara mereka, sehingga visi dan misi dari Yayasan LPN itu sendiri dapat berjalan dengan baik. Diskusi mingguan dengan Bang Denny Siregar. Jadi berangkat dari konsep LPN sendiri dan anggotanya yang beragam, ya kami sama-sama punya prinsip untuk saling menghargai dan tidak memberi penilaian, ya kan? Ya kalau kita lagi kumpul ya kita soalnya nggak merasakan ada perbedaan sih. Dan gini, kalau kita mengadakan suatu kegiatan, kita kan sama-sama. Jadi memang makanya untuk kita nggak pernah ada kepikiran soal kita berbeda dari segi agama atau apa gitu. Dalam upayanya mengawal keberagaman, Yayasan Lingkar Perempuan Nusantara rutin mengadakan kegiatan dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat lintas iman lewat sejumlah pertemuan. Seperti menggelar dialog keagamaan dengan bertemakan Islam Rahmatan Lil Alamin. Pertemuan ini dianggap penting guna membahas permasalahan masyarakat dalam hidup beragama serta mampu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kebinekaan. Sementara ini kita nggak berharap ada gempa, tapi itu kan itu ring of fire kan itu ya. Jadi sebetulnya kami sendiri anggota LPN diharapkan bisa menjadi menyiarkan kembali lah apa yang ilmu kita dapat dan
kita juga bisa membantu melawan hoax mungkin ya kan, karena sekarang ini kan media sosial itu menjadi wacana yang bisa bermanfaat atau sebaliknya gitu. Jadi dengan ketemu dengan narasumber langsung kita bisa mendapat klarifikasi. Jadi kayak misalnya anggota kami datang ke pengajian, kami juga, dan bisa ketemu langsung bertanya misalnya pengertian kafir itu apa gitu, karena jadi saling membantu lah dari situ dan menambah wawasan pastinya. Jadi kayak misalnya kita bisa kasih tahu mereka budaya dan agama itu dua hal yang terpisah. Itu kan menjadi dasar dari pemikiran. Biasanya kan ada buku-buku yang bisa dibaca atau lewat internet ya. Jadi kita manfaatkanlah pengetahuan yang benar gitu untuk disiarkan kembali. Aksi yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perempuan Nusantara biasanya dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masa kini. Seperti di tahun 2017 lalu, yayasan ini pernah melakukan aksi bedah rumah bagi masyarakat di wilayah Kramat Jati, Kampung Dukuh. Kondisi tempat tinggal masyarakat yang kurang memadai membuat Yayasan LPN berupaya membantu dalam membangun rumah tinggal yang layak huni. Selain itu, aksi nyata yang belakangan sedang digarap oleh yayasan ini adalah proyek memanen air hujan di wilayah Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kondisi air yang kurang memadai dari segi ketersediaan dan kebersihan kemudian membuat Yayasan Lingkar Perempuan Nusantara melakukan aksi secara bersama-sama dengan warga setempat dalam menuntaskan permasalahan air tersebut. Pertama itu kita kan ada seorang teman yang biasa melakukan untuk pengecekan air gitu. Mungkin dia kerja di tempat pengairan ya. Tapi dia tahu titik di sini nih membutuhkan air yang bersih. Di sini airnya kuning, nggak layak untuk diminum. Akhirnya dia punya pengalaman memanen air hujan ini, di mana air hujan ini bisa menjadikan untuk kesehatan. LPN membantu membuat alat pemanen air hujan ini. Jadi dari air yang tidak layak diminum. Jadi warga di sini biasa membeli air untuk diminum. Jadi kan biayanya lebih gede. Jadi kita membantu untuk membuatkan air ini. Karena di tempat lain berhasil gitu. Awal-awalnya sih mereka mikir, pertama di sini kan ada komunitas sekolah perempuan. Nah di situ kami kan LPN ini kan perempuan rata-ratanya. Jadi kami mendampingi mereka, ikut bersatu sama mereka karena bertempatan di sini ada tempatnya, kita kumpul bareng mereka. Kemudian dari situ kita kenal sama warga karena di sini kan rumahnya berdempet-dempet gitu. Jadi kami kenal, akhirnya kami seperti keluarga aja gitu sekarang. Jadi setiap LPN datang ke sini ya mereka welcome sama kita. Setiap ya udah kenal lah itu LPN gitu. Air di sini sangat miris lah, istilahnya kan sangat jelek karena air di sini itu tidak sesuai dengan kategori air yang rata-rata bisa dikonsumsi. Air di sini itu sangat tercemar karena dari warganya pun tidak mengerti tentang air di lingkungan kita ini dikarenakan dekat dengan spiteng, dan warga di sini pun banyak yang tidak memanfaatkan air bersih itu sendiri. Makanya di warga di sini lebih dominan itu banyak membeli air galonan. Hadirnya Yayasan Lingkar Perempuan Nusantara di wilayah Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit ini ternyata mampu diterima dengan baik oleh warga setempat. Segala kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan LPN dapat berjalan dengan baik. Dampak positif pun kerap diterima oleh sejumlah warga yang tinggal di areal tersebut. Ya, alhamdulillah warga saya sangat antusias menyambut Lingkar Perempuan karena di sini banyak membantu dalam segi bagaimana menjadi lingkungan itu menjadi baik dan menjadi sehat. Dan juga warga di sini juga banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat dari ibu-ibu Lingkar Perempuan di sini.
Jadi air memanen hujan ini kebanyakan dari warga kita aja banyak yang nggak tahu. Dari alat elektrolisa ini menjadi bagus, air ini menjadi membuat kesehatan buat lingkungan kita. Dan juga air memanen hujan ini sangat baik untuk ibu-ibu hamil dan juga bagi orang yang kena penyakit pun insya Allah bisa minimal bisa mengurangi penyakitnya. Mudah-mudahan Lingkar Perempuan ini akan menjadi lebih banyak ide lagi untuk masyarakat kalangan di bawah. Karena kalau bukan karena ide-ide cemerlang mereka, mungkin warga kami kurang mengerti akan manfaat air hujan. Kedua, saya ingin supaya Lingkar dari komunitas lain supaya bisa bahan percontohan buat Lingkar Perempuan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 skala Richter di Palu dan Donggala yang terjadi pada September lalu tentu menyisakan kepedihan yang mendalam bagi para korban. Kondisi yang masih belum stabil tentu masih membuat para korban membutuhkan begitu banyak bantuan dan penghiburan yang ada. Hal inilah yang kemudian membuat langkah dari Yayasan Lintas Perempuan Nusantara melakukan aksi tanggap darurat seminggu setelah gempa terjadi. Beberapa bantuan berupa barang telah dikirim dengan harapan dapat membantu meringankan beban para korban. Selain itu, trauma healing menjadi metode yang cukup ampuh guna menghibur para korban, terlebih anak-anak. Pada saat itu kita berangkat seminggu sesudah gempa. Pada saat kita ke sana itu keadaan masyarakat di sana juga masih butuh banyak pertolongan karena bantuan dari pemerintah sendiri masih banyak yang belum bisa tersalurkan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jadi kita sebagai yayasan yang ingin membantu masyarakat Palu serta pemerintah sendiri itu ingin meringankan beban masyarakat Palu di sana. Jadi kita mendatangi daerah-daerah yang tidak terjangkau, apalagi dengan medan yang agak sulit. Pada saat udah di sana, kita sudah memberikan semua bantuan, kita mengatur jadwal untuk anak-anak di sana. Jadi esoknya kami kembali ke desa tersebut, terus untuk memberikan hiburan kepada anak-anak, hadiah, kita bernyanyi-nyanyi, istilahnya trauma healing. Aksi tanggap darurat yang dilakukan oleh Yayasan LPN tentu diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi para korban. Para korban tak merasa sendiri dalam menghadapi cobaan ini. Mereka tetap dianggap sebagai saudara kita yang memang membutuhkan empati dan perhatian yang penuh saat ini. Inilah yang sedang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perempuan Nusantara demi mewujudkan rasa persaudaraan yang tinggi sebangsa setanah air. Pertama, sebelumnya kita udah membantu di Lombok. Tujuan dari yayasan ini sendiri adalah untuk pertama memang untuk kemanusiaan, kebangsaan, terutama NKRI sendiri gitu ya. Nah, pada saat ada terjadi gempa entah itu di Lombok atau di Palu, rasa kemanusiaan kami itu tergugah gitu. Istilahnya ya, sebenarnya bukan soal Palu aja. Mungkin di Jakarta sendiri juga kan banyak orang-orang yang masih butuh pertolongan gitu, dan itu pun kita lakukan. Indonesia mendapat musibah bencana, dan apa salahnya kita bantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa, yang ada di daerah terkena gempa. Itu aja sih. Berbicara mengenai dunia perfilman, belakangan para sineas pun semakin marak dalam memproduksi dan mengemas film-film bertajuk kebangsaan. Hal ini tentu disambut baik pula oleh Yayasan Lintas Perempuan Nusantara. Sesuai dengan visi misi LPN itu sendiri, yakni menjaga keutuhan NKRI dan nilai-nilai Pancasila, maka film-film bertajuk kebangsaan yang belakangan muncul mampu membuat yayasan ini tergerak menjadikan film-film tersebut sebagai wadah pembelajaran.
Salah satu film yang dipilih kali ini adalah film berjudul 5. Karya sutradara Lola Amalia ini bercerita tentang nilai-nilai Pancasila yang dikemas sedemikian rupa agar dapat dipahami oleh kaum muda sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kita ngelihat film 5 itu berhasil dalam arti menguliti sila-sila dari Pancasila itu. Dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, dan seterusnya persatuan Indonesia, sila keempat dan sila kelima gitu kan ya. Nah itu berhasil gitu loh, diangkat dalam sebuah durasi yang cukup pendek. Nah itu didapat gitu loh message-nya. Nah anak muda butuh sesuatu yang ringkas, yang dimana mereka bisa dapat message-nya dalam durasi yang tidak terlalu panjang, padat, tapi di mana mereka masih bisa fokus untuk mendapatkan message itu, karena mereka sangat cepat kan ya, generasi milenial apalagi Gen Z itu. Nah kenapa kita mau mendukung film ini lagi untuk anak muda? Ya karena anak muda menurut survei yang ada itu lebih mudah untuk didekati dengan melalui musik, melalui film, dan melalui event-event yang sangat millennials gitu ya. Ini betul-betul bisa merepresentasikan nilai-nilai Pancasila dalam kemasannya yang sekarang. Jadi kita sebenarnya mendukung film ini juga karena kita melihat Pancasila itu sebenarnya sangat-sangat liquid, sangat-sangat kontemporer dan bisa mengikuti zaman gitu loh. Jadi jangan melihat Pancasila sebagai satu paket zaman dulu punya. Kita melihat Pancasila itu dengan wujudnya yang sekarang. Dia seperti apa, relevansinya seperti apa di anak-anak muda sekarang. Dengan tantangannya yang ada sekarang ini kan beda dengan zaman dulu. Nah film itu berhasil menurut saya untuk mentranslate apa itu nilai Pancasila di kehidupan yang kita alami sekarang. Ya, sekitar 1.200 anak tersebar dari Medan hingga Papua turut menyaksikan secara serempak penayangan film 5 di kota mereka masing-masing. Antusias setiap anak terlihat jelas dari kegiatan tersebut. Diharapkan setelah menonton film tersebut, mereka benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila dan mampu menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi karena kita betul-betul ingin memaintain hubungan dengan konstituen, dengan anak-anak muda ini, jadi kita berpikir bahwa kita nggak bisa cuma kasih tiket gratis, habis itu mereka nonton, and then mereka lupa gitu tentang film ini atau tentang misi kita bersama, yaitu untuk nasionalisme dan kebangsaan. Jadi saat itu sebelum nonton pun kita sudah memberikan semacam intro gitu loh, bagaimana film ini seperti apa dan bagaimana kami mengharapkan anak-anak muda untuk lebih terbuka, lebih aware dengan nilai-nilai Pancasila yang kita harus tumbuh dan tetap rangkul sampai selamanya gitu kan. Nah setelah itu, setelah mereka nonton, kita memberikan kayak kuesioner, kayak survei. Bukan nulis ya, ada sih mereka yang nggak punya smartphone, kita siapin hard copy, mereka tulis bagaimana pendapat mereka tentang film 5 dan bagaimana relevansinya ke kehidupan mereka sehari-hari, bagaimana aplikasi dari Pancasila di kehidupan mereka sehari-hari untuk merefresh atau menyadarkan mereka kembali bahwa sebenarnya norma dan semua banyak norma di dalam kehidupan sehari-hari itu sudah mengandung nilai Pancasila gitu loh. Nah itu yang kita berusaha refresh mereka kembali, dan tentunya contact number segala macam kita buat, dan di beberapa nobar setelah itu ada diskusi film di mana mereka bisa ngomongin banyak lagi soal film dan juga ngomongin banyak lagi soal Pancasila. Menjadikan Pancasila itu sesuatu yang kekinian, bukan sesuatu yang masa lampau gitu. Selain melalui dialog ataupun seminar agama, Yayasan Lingkar Perempuan Nusantara juga kerap mengadakan tablik akbar dan pengajian rutin di beberapa titik daerah binaannya. Hal ini dimaksudkan
agar silaturahmi dan nilai keimanan dapat tetap terus terjaga. Sehingga terciptalah pandangan dan perilaku pada setiap agama yang mengarah pada nilai-nilai toleransi. Yang saya hormati Ustadz Imam Hakim beserta jamaahnya. Yang saya hormati pula Ibu Satariah Ali. Kita tahu bahwa melalui taklim itu salah satu jalan kita bisa juga ke bentuk, kita jadi tahu kebutuhan mereka yang lainnya mengenai kesehatan, ya kan? Terus mengenai pendidikan, seperti barusan ini kami mendengar bahwa ada warga yang memang butuh beasiswa untuk paket ABC gitu. Jadi selain pintu kita untuk selalu bersama-sama, ya kan, itu juga pintu untuk ke hal-hal yang lainnya. Kalau misalnya di kampung, ibu-ibu itu kan memang setiap minggu punya pengajian rutin, Kamisan. Jadi kalau kayak sekarang ini mereka terupdate lah, gitu. Karena memang kan sekarang ini kita tahu perang itu kan bukan lewat senjata tapi lewat ideologi. Jadi jalan satu-satunya ya kita harus merawat untuk mereka punya pemahaman yang lebih luas, dan itu memang kita mau nggak mau harus menjaga aja. Sementara ini sih kita punya prinsip akan kita pertahankan di situ. Ya, perempuan juga mampu bergerak dalam mengawal keberagaman dan nilai-nilai luhur Pancasila. Yayasan Lingkar Perempuan Nusantara diharapkan mampu menjadi agen perubahan dengan aktif melakukan dialog keagamaan serta peduli pada persoalan sosial, perempuan dan anak sebagai tindak lanjut revitalisasi pengelolaan keberagaman. Sehingga terwujudlah Indonesia yang damai, maju dan sejahtera. Saya berharap Yayasan Lintas Perempuan Nusantara bisa terus ada sampai generasi ke depan, dan kita tetap menjaga semangat untuk merawat kegiatan yang diadakan, disupport juga kegiatan yang diadakan oleh Yayasan LPN. Harapan saya untuk LPN selanjutnya, bagi ini kami mengharapkan teman-teman seluruh Lingkar Perempuan Nusantara agar tetap bersatu di dalam membangun wanita, perempuan-perempuan itu supaya lebih solid melakukan sesuatu tuh jangan takut gitu loh. Supaya kita tuh perempuan tuh tidak diciptakan di bawah, sebenarnya kita sama laki-laki, hanya kita harus berani aja dalam melakukan kebenaran.